Masa kita marhaba muliakan Rasulullah kita nggak betah kayak gitu. Seperti kiai kan, dia itu kalau marhaba dari awal sampai akhir tuh nggak ada gerak, itu gitu aja, masya Allah. Karena emang menyambut Rasulullah kan. Karena ketika kita baca marhaba itu Rasulullah hadir, sirnya hadir, ruhnya hadir. Kan dia kalau ketemu sama cewek kita kan kita tetap berdiri nungguin kan gitu. Masa kita menyambut Rasulullah kita nggak ini kayak gitu ya. Karena kan marhaba kan, marhaban, selamat datang kekasihku kayak gitu. Ya kayak kita aja kan sama, misalkan Pak Abadi menunggu anaknya di halte terminal kan nunggu terus, kita berdiri terus, kak mana gitu, atau di bandara gitu, kak mana anak saya gitu, kuat kan. Nah, sama dengan kita ini mah udah bersender lah, udah kakinya udah gak kemana-mana. Itu emang nggak dosa, cuman itu mengurangi oktav keberkahan, kan yang mahal tuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu salam baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdhar walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma' wa fi hadzal ijtima' jama'ana Allahu wa iyyakum bi zumratil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tak terasa di malam ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan bisa bernafas, kenikmatan kita bisa berjalan ke ibadah puasa, nikmat sehat walafiat. Kita sehingga di malam yang ke-18 Ramadan ini masih diberikan kita nikmat usia, nikmat bernapas sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Semoga sampai hari Idul Fitri kita tetap sehat walafiat, dan semoga kita diberikan umur panjang sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan puasa tahun depan. Baik, insya Allah di malam ini kita akan membahas beberapa hal seputar thariqah, seputar ilmu hati, seputar ilmu batin dengan kajian yang berbeda. Di antaranya akan ngebahas sesuatu yang remeh, sesuatu yang itu kelihatan sepele, tetapi itu ajaran thariqah yang akan ngaruh kepada level berikutnya. Jadi kelihatan sepele, kelihatan remeh, tetapi ini sangat ngaruh kepada level berikutnya. Karena dalam thariqah juga ada yang paling remeh, ada yang levelnya tinggi, ada yang dasar-dasarnya. Jadi kalau ini di bawah dasar lagi gitu. Dasar thariqah, nah ini di bawahnya lagi. Yang paling remeh kelihatannya kayak sepele, tetapi ini ngaruh kepada kebarokahan amaliyah dan ngaruh kepada jenjang tahapan thariqah yang lebih tinggi lagi. Ya, itu. Kita akan bahas itu persatu. Setelah ini kita ngebahas tentang kaifiat tiga pondasi. Karena masih banyak yang bertanya, Kang Apur itu gimana ya kalau ini taraweh? Kan kalau di musola, di masjid, habis isya langsung taraweh. Itu gimana pondasinya? Apakah setelah taraweh atau setelah isya? Sedangkan kan biasanya kalau ikut berjamaah dengan orang umum, habis isya langsung taraweh. Nah, kayak gitu kan belum tahu. Nah, kita bahas. Kang Abud, bagaimana ini zikir pondasi? Saya ketinggalan. Bagaimana harusnya? Oke, nanti kita bahas setelah segmen yang ini. Sekarang kita bahas dulu hal-hal yang remeh dalam thariqah yang sering kita lupakan. Padahal ini sangat berarti, bahkan akan menjadi kebarokahan dalam amaliyah thariqah kita. Bahkan itu yang membuat Allah ridho kepada amaliyah kita. Baik, judulnya gitu, yaitu sesuatu yang remeh.
Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Nah, kita ngaji-ngaji remeh-remeh dulu kita mah. Karena kita mah kan ibaratnya kaum receh. Kita mah ngaji recehan dulu. Jika yang receh-receh, yang remeh-remeh ini kita udah bisa diterapkan, insya Allah nanti level yang lebih tinggi lagi akan ngikutin gitu. Karena tidak akan ada 1 triliun, 1 miliar, 1 juta kalau nggak ada nol ya. Kan dari nol dulu. Tidak akan berarti angka 1, angka 2, angka 3 kalau nggak ada nol. Dari nol dulu. Nanti nambah 2, nolnya 2. Nambah 3 jadi 1.000. Nambah 6, 1 juta. Nambah 9 jadi 1 miliar. Nambah terus. Nah, seperti itu. Nah, kita pun dari yang remeh dulu. Sesuatu yang remeh dalam ajaran Toriko. Ini ya, ininya tema ini ya. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bagi para salik sejati. Kalau misalkan nggak kelihatan atau kurang jelas, tinggal ke tengah ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tema malam ini kita ngebahas tentang sesuatu yang remeh atau sesuatu yang kelihatan sepele dalam ajaran Toriko yang sering kita lupakan atau sering kita nomor duakan. Kita fokus ke yang level tinggi, tapi yang remeh-remeh ini sering dilupakan. Padahal, kalau yang remeh ini kita bisa terapkan, maka akan bagus ke depannya. Ibaratnya kita fokus ke S1, S2, SD, SMP lewat. Jadi nggak rapi. Ya bisa aja dari SD langsung ke sarjana gitu. Baik. Yang pertama, yang kelihatan sepele, yang kelihatan itu remeh, ya, yaitu yang sering terjadi oleh kita. Pertama, ya. Pertama itu aurat. Jadi ketika kita udah bertoriko, kan toriko itu sendiri kita udah mengetahui artinya toriko dari kata torik, jalan, menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat, jalan bareng. Jadi kalau misalkan satu aja hakikat aja, itu bukan torikat namanya, atau syariat aja, hakikatnya nomor sekian, itu juga bukan toriko. Toriko itu balance, syariatnya jalan, hakikatnya jalan, baru namanya toriko. Karena menjalankan dua-duanya, fleksibel. Nah, baru tercipta tazkiyatun nafsi. Baru endingnya kolbun salim. Kayak gitu. Ini aurat yang sering kita remehkan, padahal itu ngaruh. Yang mana sudah kita ketahui kalau aurat wanita itu sekujur badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Ini kalau laki-laki, yaitu auratnya dari mulai pusar, atau bujal kalau bahasa Sundanya, sampai ke dengkul. Nah, itu jangan sampai kelihatan. Ini biasanya sering terjadi kalau lagi holwat fisik, gitu ya. Kadang-kadang kita itu namanya pusar kelihatan. Itu aurat itu ya, jangan diremehkan. Kayak gitu. Makanya caranya kalau bisa ya usahakan jangan pakai celana pendek, pakai kolor. Kalau kolor cukup pas kita di kamar mandi aja. Kalau mau keluar atau mau jalan itu pakai sarung, pakai kaos atau pakai baju. Yang penting nutup aurat. Ya. Dipahami ya? Nah, itu. Oke, yang kedua. Yang kedua, pakaian sopan atau rapi. Ya. Walaupun torikoh itu intinya hanya menata hati, bukan fokus ke penampilan, tapi tetap penampilan juga cermin dari suasana batin. Makanya seperti apa suasana batin seseorang, tinggal lihat aja penampilannya. Karena penampilan tidak bisa dibohongi. Wah, cina, ngapain saya kerudung? Yang penting kan hatinya. Nggak masalah, cina. Yang penting hatinya baik. Nggak bisa. Justru kalau orang itu hatinya baik, batinnya bersih, penampilan juga akan rapi. Kayak gitu ya. Nah, pakaian yang sopan itu artinya
Di saat kita lagi zikir sama lagi jalan-jalan, jangan disamakan. Ini mah lagi jalan pakai kaos, pakai celana, lagi zikir celana, mau sholat celana, dibedain ya. Yang paling bagus ya kemana-mana pakai sarung lah gitu ya. Kita pengen kayak besi dua, nah tinggi ya. Lihat beliau sendiri kemana-mana nggak pernah pakai celana, pakai sarungan terus, kayak gitu ya. Artinya kalau keadaannya mendesak nggak apa-apa. Kalau lagi di jalan boleh pakai celana, pakai lepis, pakai kaos, bahkan kaos metal ya. Tapi kalau pas datang, misalkan nih eh, Pak Nugroho kan dari rumahnya ke sini bebas mau pakai celana, mau pakai kaos, mau pakai topi. Tapi ketika datang ke majelis ke sini ganti salin, pakai sarung, pakai peci. Ya minimal pakai sarung lah ya. Kalau peci nggak pakai ya, nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Karena emang kalau nggak biasa nggak betah pakai peci sarung itu nggak betah. Ya, kayak gitu. Nggak apa-apa, minimal sarung lah ya, pelan-pelan, baru kedepannya pakai peci. Emang kalau nggak betah mah pasti gatal pakai peci itu ya. Takut ini rambut yang udah digayanya pakai peci kan hilang. Udah di mohak apalagi kayak gitu. Itu pakainya sopan, itu ngaruh. Karena ini juga merupakan adab. Kan di dalam berilmu itu yang kita cari lampu sama wattnya. Lampu itu ilmu, watt itu berkahnya. Nah, salah satu pemicu berkah itu udah pakainya sopan. Itu ngaruh. Ya. Misalkan dari sini ke Cirebon ya nggak apa pakai celana, pakai topi, pakai pakai kaos. Tapi ketika nyampe sana salin. Atau dari rumah masing-masing ke sini bebas mau pakai bajunya apa, yang penting tetap aurat. Pas nyampe ke sini salin. Karena memuliakan tempat zikir. Kayak gitu. Yang ketiga, ya ini sepele nih ya. Ini banyak ini poin-poinnya. Ketika kita marhaba. Ini saat marhaba usahakan dari mulai kita berdiri sampai selesai itu jangan ada gerakan lagi. Paling sampai nyender gitu. Karena memuliakan Rasulullah. Kita jangan kalah dengan mereka para eh, tentara, para militer, atau kita dulu waktu sekolah kan pasti ngalamin namanya upacara kan. Kita aja kan upacara bendera kuat berdiri terus kan. Masa kita marhaba muliakan Rasulullah kita nggak betah kayak gitu. Seperti kiai kan, dia itu kalau marhaba dari awal sampai akhir tuh nggak ada gerak, itu gitu aja masya Allah. Karena emang menyambut Rasulullah kan. Karena ketika kita baca marhaba itu Rasulullah hadir, sirnya hadir, ruhnya hadir. Kan juga kalau ketemu sama cewek kita kan kita tetap berdiri nungguin kan gitu. Masa kita menyambut Rasulullah kita nggak ini kayak gitu ya. Karena kan marhaba kan. Marhaban. Selamat datang kekasihku. Kayak gitu. Ya kayak kita aja kan sama. Misalkan Pak Abadi menunggu anaknya di halte terminal kan nunggu terus. Kita berdiri terus Kak, mana gitu. Atau di bandara gitu. Kak, mana anak saya gitu. Kuat kan. Nah, sama dengan kita ini. Ini mah udah bersender lah, udah kakinya udah gerak kemana-mana. Itu emang nggak dosa, cuman itu mengurangi oktav keberkahan. Kan yang mahal itu keberkahan. Kita kadang lupa dan keberkahan itu. Makanya kalau untuk ilmu, kita bisanya dimanapun juga ada. Tapi kalau untuk adab itu beda. Ya. Nah itu kayak gitu adabnya. Yang keempat, insya Allah tadi juga rapi semuanya, yang nggak ada yang nyender, nggak ada yang gerak-gerik, semuanya khusyuk fokus menikmati lantunan marhaba. Biar nanti ketika udah zikir akbar di pusat, udah mulai berdiri, nah enak, kita udah terlatih gitu. Yang keempat, yaitu ketika zikirnya. Ketika zikir waqiah. Ini ketika zikir waqiah, agar kita berkah, kalau bisa jangan pakai handphone. Artinya gini, walaupun di handphone ada aplikasi PDF waqiah, tapi kalau lagi waqiah, usahakan pakai kitab. Dirapikan itu kitabnya. Ya. Karena
lebih berkahnya besar ketika lihat langsung megang kitabnya dibanding di handphone. Karena kalau handphone kan dicampur maksiatnya. Kalau kita insya Allah bersih lah. Di situ kan belum kita ada cewek cantik, ada belum ada maksiat yang lain. Belum di situ ada hal-hal negatif lainnya. Karena kalau ke handphone kita kadang nggak ada adab, tapi kalau ke buku insya Allah, nah itu. Dan lebih terasa nanti eh, nikmatnya ya. Alhamdulillah ada juga semuanya pakai waqiah ya. Nanti ketika di pusat ya kita fokusnya pegang bukunya. Atau selain itu juga ketika menata waqiahnya kitabnya jangan sembarangan, misalkan kita di ini nggak boleh di lantai itu karena mulia, bukan masa kertasnya. Emang kalau lihat kertasnya itu murah, tapi di situ ada kalamullahnya, firman Allahnya. Karena ada sebuah kisah, ada seorang sufi namanya si Al-Bisr. Itu si Al-Bisr itu awalnya suka judi, suka narkoba, suka jinah dan yang lain. Pokoknya semua kemaksiatan itu oleh beliau pernah. Apa yang nggak pernah beliau ini coba. Semua bentuk dosa dia udah nyobain. Ibaratnya semua bentuk dosa dia udah nyoba. Tetapi suatu ketika setelah dia mabok di tengah gurun pasir melihat secari kertas yang ada bismillahnya. Nah itu tiba-tiba dia ngambil yang udah lesuh gitu kan. Diambil, setelah itu dia ke toko parfum, toko minyak sambil mabok. Bu saya beli itu mabok kan. Kamu buat apa? Enggak, saya beli itu minyak wangi. Awalnya nolak kan si tukang warung itu karena ini orang biasa mabuk kan, masa orang yang kayak gini mau minyak wangi gitu. Tapi karena dia maksa dibeli, ternyata itu minyak wangi buat Bismillah tadi, dia bersihin Bismillah itu, disimpan di atas tempat dari terbuat dari emas, itu dibersihkan, dijaga tuh Bismillahnya, disimpan di rak yang paling atas. Besoknya dia gitu lagi, mabok lagi, tapi dia senang. Bismillah itu disimpan dengan baik. Nah, gara-gara Bismillah itulah dia mengagungkan kalam Allah, mengagungkan lafaz Allah, maka Allah pun berikan hidayah. Hanya lama kelamaan dia tobat dan jadi aulia, meninggalkan semua bentuk kemaksiatannya. Hanya gara-gara mengagungkan lafaz Bismillah. Artinya pentingnya memuliakan. Itu baru Bismillah, apalagi ini dzikir waqiah. Kayak gitu ya. Jadi kita yang rapi menyusunnya. Termasuk kalau misalkan teman-teman punya buku Al-Quran, itu ada cacarannya, natanya. Jangan sampai itu Al-Quran di paling bawah. Misalkan majalah, koran di atas, Quran paling bawah. Pokoknya Quran yang paling mulia. Kalau misalkan mau nata buku, Quran yang paling atas, baru bawahnya mau majalah, mau novel, mau buku, termasuk buku hutang, buku rekening, itu yang paling bawah. Ya, Al-Quran yang paling tinggi. Itu hal kayak gitu aja itu ngaruh kepada keberkahan. Itu juga ngaruh kepada tingkatan langit. Hal-hal sepele kelihatannya. Kayak gitu. Ya. Makanya jangan meremehkan hal-hal sepele. Karena kebanyakan kekasih Allah itu diangkat jadi aulia atau jadi kekasihnya Allah. Karena mereka kadang-kadang hal sepele dilakukan. Hal-hal sepele mereka jalankan. Gitu ya. Jadi nanti kita pelan-pelan ketika zikir waqiah, baik di cabang maupun di pusat, selama ada buku waqiahnya pakai waqiah. Adapun di handphone buat kita lupa gitu kan, buat baca-baca wawasan. Tapi kalau zikirnya simpan, gitu ya.